Hai semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Adi. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang fungsi-fungsi tools yang ada di Photoshop. Jadi mudah-mudahan video kali ini dapat membantu dan bermanfaat buat kalian yang baru mau belajar menggunakan aplikasi Photoshop. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Baiklah, tools yang pertama yang kita bahas adalah Move Tool. Oke, Move Tool itu terdiri dari dua kata, yaitu move dan tool, yang berasal dari bahasa Inggris. Move sendiri berarti pindah dan tool itu berarti alat, ya kan. Jadi dari dua kata tersebut mungkin kita udah ada sedikit gambaran tentang apa itu Move Tool. Nah, benar sekali. Move Tool itu merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan objek atau layer pada Photoshop. Nah, di sini saya akan contohkan cara penggunaan Move Tool itu sendiri ya. Pertama-tama, pastikan kalian sudah mengaktifkan Move Tool dengan melihat kursor sudah berubah menjadi seperti ini ketika kita arahkan ke layer yang aktif. Lalu untuk memindahkan fotonya, kita dapat mengklik and drag foto yang ingin kita pindahkan posisinya. Nah, seperti ini. Kita klik aja terus fotonya, lalu kita geser-geser juga bisa. Kemudian kalau kita tekan CTRL dan ALT, maka kita bisa mengcopy foto tersebut. Jadi ingat ya, bedakan antara kita tidak menekan CTRL dan ALT sama dengan kita menekannya. Nah, kalau kita menekan CTRL dan ALT, maka akan terjadi pengkopian foto seperti ini. Nah, ini saya tekan CTRL dan ALT ya. Tapi kalau enggak, maka foto hanya akan berpindah dan bergeser posisinya saja. Ya, itu dia tadi tentang bagaimana cara menggunakan dan fungsi dari Move Tool. Selanjutnya kita akan membahas tools yang lain. Tapi sebelum kita bahas, perlu saya kasih tahu di awal kalau di sini ada 3 tools yang memiliki fungsi yang hampir serupa. Yang mana ketiga tools ini sama-sama memiliki fungsi, yaitu untuk memberikan seleksi pada objek atau gambar. Jadi buat yang belum tahu seleksi itu apa, jadi seleksi itu adalah garis putus-putus yang kita gunakan untuk membatasi bagian objek, bagian gambar ataupun area kanvas yang nantinya dapat kita lakukan proses perubahan warna, pemotongan, pergeseran, perpindahan, pemberian efek atau proses editing lainnya setelah seleksi itu kita buat. Oke, jadi langsung aja kita bahas selection tool yang pertama, yaitu rectangular marquee tool. Oke, sesuai dengan namanya rectangular. Artinya di sini kita dapat menyeleksi area dengan bentuk persegi 4. Selanjutnya bawahnya ada elliptical marquee tool, di mana kita dapat menyeleksi dengan bentuk oval atau berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada single row dan single column, yaitu sama-sama digunakan untuk menseleksi dengan ukuran yang lebih kecil 1 pixel. Bedanya hanya yang satu seleksi dibuat secara sorry banget guys, tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita udah sampai ke single row dan single column. Jadi single row dan single column ini sama-sama memiliki fungsi, yaitu untuk membuat seleksi dengan ukuran lebih kecil 1 pixel. Yang berbeda adalah yang single row membuat seleksi dengan horizontal, sedangkan yang single column itu membuat seleksi berbentuk vertikal. Oke, jadi langsung aja saya akan kasih contoh hasil dari selection rectangular dan elliptical. Pertama, rectangular ketika kita buat seperti ini akan langsung berbentuk persegi ya, seleksi yang
dibentuk ya. Nah, ketika kita ingin menaikkan atau menurunkan warna, misal foto ini terlalu gelap di area ini aja, maka area yang terseleksi sajalah yang mengalami perubahan warna. Yang tidak ikut terseleksi tidak mengalami perubahan apa-apa. Dan ketika kita tarik pun seperti ini, maka hanya area yang terseleksi tadi juga lah yang berpindah posisinya, sedangkan yang lainnya tidak ikut. Oke, lanjut ke yang elliptical. Nah, kita buat lingkaran seperti ini, lalu kita hapus backgroundnya. Maka yang tersisa hanyalah yang berbentuk atau area yang kita seleksi tadi aja, yang berbentuk elips ini. Sekarang kita lanjut ke tools yang ketiga, yaitu lasso tool. Lasso tool ini memiliki jenis lainnya, yaitu ada polygonal lasso tool dan magnetic lasso tool. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang lasso tool. Lasso tool sendiri memiliki fungsi yang hampir sama dengan marquee tool yang tadi. Namun di sini kita bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk ya. Jadi kita hanya perlu menggerakkan mouse untuk membentuk seleksi yang kita inginkan. Aku pribadi agak sering kesusahan kalau ingin memakai atau menggunakan lasso tool ini. Oke, jadi langsung aja kita contohkan menggunakan lasso tool ini ya. Jadi misalnya saya ingin menseleksi area kepala ini aja. Maka untuk menseleksinya saya harus mengklik dan drag mouse-nya mengikuti bentuk kepalanya secara langsung tanpa bisa melepas mouse-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Hasil yang saya buat dengan menggunakan lasso tool ini agak sedikit kurang memuaskan karena pastinya tidak bisa sesuai atau pas-pasan dengan bentuk dan ukuran kepalanya. Seperti itu. Oke, baiklah, kita langsung lanjut ke penggunaan atau fungsi dari polygonal lasso tool. Oke, polygonal lasso tool ini berfungsi untuk membuat seleksi berdasarkan sudut garis, atau kita bisa membuat area seleksi dengan mengklik dan melepas mouse dan mengklik lagi di tempat yang kita mau. Jadi kita bisa melepaskan mouse-nya tanpa harus menekan mouse secara terus-menerus. Oke, jadi misal di sini saya ingin menseleksi area kepala saja. Kita bisa klik di sini, lepas, lalu kita klik lagi di area yang sesuai dengan mengikuti bentuk kepalanya. Nah, kalau kita arah-arahkan seperti ini, kita masih bebas ya, karena kita bisa melepas mouse-nya kapan saja dan kita bisa mengkliknya ketika kita mendapatkan area yang kita mau. Oke, kurang lebih seperti itu cara dan fungsi dari polygonal lasso tool. Selanjutnya kita masuk ke magnetical lasso tool, yaitu digunakan untuk menyeleksi secara otomatis sesuai bentuk objek. Baiklah, langsung saja kita contohkan cara menggunakannya. Nah, seperti ini. Saya klik di sini satu kali. Nah, ketika kita arahkan, dia akan menentukan objek yang ingin kita seleksi secara otomatis ya. Jadi kita hanya perlu mengarahkannya, walaupun agak sedikit-sedikit keluar, namun dia lebih pintar untuk menentukan area mana yang seharusnya ikut terseleksi. Oke, jadi seperti itu untuk magnetic lasso tool kali ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tool yang sangat berguna dan paling sering saya gunakan dalam membuat desain grafis atau mengedit foto. Ya, jadi di sini ada yang namanya Quick Selection Tool. Quick Selection Tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan cepat sesuai dengan bentuknya.
Jadi ketika kita arahkan mouse ke suatu objek, maka area yang terseleksi itu akan mengikuti bentuk dari objeknya itu sendiri. Lalu yang kedua di sini ada Magic Wand Tool. Magic Wand Tool sendiri fungsinya yaitu untuk menyeleksi berdasarkan warna yang terdapat pada objek. Oke, jadi kedua tools ini bisa kita padukan fungsinya atau kegunaannya agar dapat menseleksi dengan lebih cepat dan lebih rapi. Oke, langsung aja kita contohkan cara penggunaannya. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan Magic Wand Tool terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapatkan area yang terseleksi dari Magic Wand Tool, untuk merapikannya kita bisa menggunakan yang Quick Selection Tool. Jadi sisa area yang tidak ingin ikut terseleksi bisa kita kurangi dengan menggunakan Quick Selection Tool yang ini. Nah, cara mengurangi area seleksinya ini kita harus menekan Alt dari keyboard ya. Jadi berbarengan kita tekan Alt dari keyboard dan klik di area yang mana yang ingin kita kurangi area seleksinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi itu dia tadi 3 tools yang kita gunakan untuk menseleksi objek, foto atau gambar. Oke, jadi sedikit tambahan. Jika kita ingin membalikan area seleksi dari yang terseleksi menjadi tidak terseleksi, maka kita bisa mengklik kanan di bagian foto mana saja, lalu kita pilih select inverse. Maka secara otomatis area yang tadinya terseleksi menjadi tidak terseleksi, atau area yang sebelumnya tidak terseleksi menjadi terseleksi ketika kita pilih select inverse tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi dari crop tool. Ya, crop tool itu simple sekali ya. Di sini kita gunakan untuk memotong foto agar foto yang kita keluarkan nanti mempunyai ukuran yang sesuai dengan yang kita setting di bagian ini. Oke, di sini kita bisa setting sesuai dengan yang kita mau, tapi kalau di bagian ini kita bisa mengikuti settingan dari Photoshop itu sendiri. Oke, baiklah. Kali ini mungkin sebagai contoh aku mau buat foto ini menjadi ukuran 10 inci. Maka saya akan membuat ukurannya di bagian yang ini. Di bagian ini saya ganti menjadi, karena 10 inci, jadi ukuran 10 inci itu yaitu 8 IN kali 10 IN. Maka di yang sebelah sini saya buat 8 IN, dan yang sebelah sini saya buat 10 IN. Jadi tingginya 10 IN ya yang sebelah sini. Selanjutnya langsung saja kita pilih atau sesuaikan foto di bagian yang mana ingin kita tampilkan. Ketika sudah sesuai, kita tekan enter, maka foto hanya menyisakan area yang tadinya sudah kita pilih saja. Jadi area yang tadi kosong yang tidak kita ikutkan tidak ikut di dalam foto ini. Nah, karena foto yang sudah kita cropping tadi memiliki resolusi yang sama dengan lembar putih yang ini, maka ketika foto kita pindahkan ke sini, nantinya foto memiliki ukuran yang sama. Nah, bisa kita lihat ya perbedaan sebelum kita cropping dan setelah kita cropping. Kalau sebelum kita cropping tadi, foto ketika dipindahkan ke lembar putih ini mengecil, tapi setelah kita cropping, foto memiliki ukuran yang sesuai dengan croppingan kita. Selanjutnya kita masuk ke tools yang terakhir di video ini, yaitu eyedropper tool. Oke, jadi fungsi dari eyedropper tool ini sendiri adalah
untuk mengambil warna atau menyamakan warna yang ada pada objek ketika kita klik dan memasukkannya pada box warna yang ada di sini. Langsung aja saya kasih contohnya. Misal saya klik di area sini, maka box warna ini akan langsung berubah mengikuti warna di area yang saya klik. Nah, saya klik lagi di area ini. Nah, secara otomatis warna yang tadi juga langsung berubah menjadi warna yang tadi kita klik areanya. Oke, mungkin sekian dulu video dari fungsi tools pada kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu kalian yang belajar Photoshop dari awal. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.